Betul sekali. Gua abis nyukur. Jadi hari ini kita bakal ke Perpus Depok. Sekitar 1 tahun lalu gue pernah ke sana untuk ya berkunjung aja gitu, lihat-lihat, penasaran gimana sih Perpus Depok. Dan ternyata yang gue kaget ternyata ada manga di situ. Pokoknya yang gue ingat itu ada Jojo, Conan, One Piece kalau nggak salah. Tapi emang ada yang loncat-loncat, ada yang nggak mulai dari volume awal gitu. Buat kalian yang mencet video ini karena pengen tahu isi dari perpustakaan Depok, bukan koleksi manganya, tenang aja gue bakal kasih lihat juga. Jadi kemarin pas akhir tahun gitu Gramedia ada diskon manga Jojo itu harganya cuma 25.000, sekitar 70% diskonnya. Gue tadinya mau beli, tapi kan gue nggak tahu isinya gimana. Walaupun banyak gue lihat di internet gitu orang yang pada beli gitu. Ya terutama cetakan bahasa Inggris gitu kan udah nyampe part 7 kan. Gue jadi FOMO, gue baca lah yang part 1 di Manga Plus kan ada 3 chapter gratis tuh. Gue baca dan kurang dapet aja. Dan yang gue ingat di Perpus Depok itu ada yang part selanjutnya part 2 sama 3 kalau salah. Tapi nggak tahu deh itu dari awal apa enggak. Yang gue tahu kan per partnya itu katanya beda-beda orang kan, beda-beda karakter, tapi dalam satu keturunan ya guys sih. Dalam satu keturunan namanya sama juga Jojo. Bener gak? Jadi gimana lihat nomor volumenya? Ada karya Di Lestari, Rapi Jali, karya Karsa, dan lain-lain. Kita lihat Conan. Ada volume 3, 3, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 9, 9, 10, 11, 20. Komik Dilan. Gue baru tahu. Retorika ini buku yang sangat bagus. Salah satu bagian yang gue ingat adalah anak muda tidak memiliki masa lalu, hanya punya masa depan sehingga sangat optimis. Orang dewasa seimbang, memiliki masa lalu dan masa depan. Orang tua cenderung pengecut karena tidak punya masa depan. Itulah 3 karakteristik fase hidup manusia. Semoga bener ya, soalnya gue nginget-nginget doang ini. Sapiens juga bagus. Salah satu kutipannya adalah pokoknya bagus dah. One Piece. Alice in Borderland tanpa volume terakhir. Ini kenapa komik nyempil? Full Metal Alchemist volume 20. Ada Slam Dunk juga. Junji itu cukup banyak ya. Ini dia Jojo. Ada part 1 juga ternyata. Nomor volumenya ketutupan juga. Ada karya Ahmad Fuad. Fuad apa Fuad ya? Di sini gue udah duduk dan siap buat baca. Pada akhirnya gue baca Jojo dan Slam Dunk. Mohon senyumnya dikondisikan, Pak. Dah pulang ah.
Jadi sedikit rekap apa yang gue lakuin di perpus tadi. Kan rencananya tadinya gue mau baca JoJo part 2 dan part 3. Karena di situ ternyata ada part 1-nya juga, akhirnya gue memutusin untuk baca part 1. Tapi ternyata nggak cukup waktunya. Gue kan datang sekitar jam 11 dan jam 12-nya itu ada sesi istirahat dulu, dibuka lagi jam 1. Ya gue memilih pulang aja deh. Akhirnya gue tadi baca volume 1 itu baru 3/4-nya gitu. Sampai yang si spoiler, sampai yang Dionya ketahuan ngeganti obatnya gitu. Kalau dari gue pribadi ya, pastinya ini secara subjektif, gue masih kurang tertarik sih sama JoJo. Kayaknya nextnya gue mau ke perpus Depok lagi buat baca yang JoJo part 2 dan part 3 yang volume 1-nya. Coba kan gue ke hook, nggak apa kan kalau misalkan gue beli cuma 1 part doang gitu. Oh ya, selain gue baca JoJo juga, gue baca Slam Dunk volume 1. Emang lucu banget sih. Gue pengen ngoleksi tapi ya lihat nanti aja bagaimana perekonomian saya berjalan. Dan semoga aja ketika gue mulai ngoleksi, ya terutama volume-volume awalnya itu nggak langka sih. Tadi juga ada beberapa kayaknya manga yang gak kesorot kayak Goku Shofudo. Seinget gue dia sampai ini lengkap dah. Setidaknya cetakan Indonesia sampai volume 11 ya kalau nggak salah. Junji itu juga ada compilation 1 sampai 5 kalau nggak salah, sama one shot lainnya kayak Gyo, Dissolving Classroom ada. Gue nanti pengen kesana sih, pengen baca lagi. Kayak yang lu lihat tadi, masing-masing volume tuh ya ada yang 2, ada yang 3 gitu. Jadi ketika misalkan kesana sama temen atau ternyata ada yang baca juga, masih ada stoknya gitu. Ya live-nya perpus sih sebenarnya. Ya kan kalau perpus kan pasti ya setiap judul ada lebih dari 1 kan. Tadi juga gue lihat ada Vagabond loh. Tapi Vagabondnya bener-bener kayak loncatnya jauh gitu. Pertama gue lihat tuh di tengah tiba-tiba ada Vagabond volume 17. Dan di rak sononya ternyata ada Vagabond banyak, tapi kayak 6, 11, 20, kayak gitu deh. Atau entah ya, gue kan tadi cuma ngecek sekilas aja, nggak lihat, siapa tahu mungkin ya aslinya mereka ada yang berurutan tapi di tempatnya berantakan gitu, bekas orang baca nggak tahu. Kayaknya nextnya gue bakal pagi kali ya ke Pustakaan Depok. Antara pagi ya jam 8, jam 9 atau jam 1 ketika sesi selanjutnya gitu kan. Gue udah ngasih tahu belum ya? Parkiran di sana tuh untuk motor, gue nggak tahu kalau mobil. Untuk motor itu flat 3.000. Tarifnya murah. Ya nggak mungkin kan kantor pemerintah pakai tarif mall. Rencana gue kalau mau ke sana pun kayaknya nggak akan dikontenin di YouTube. Bakal di TikTok aja atau sama di Reels. Buat yang mau follow TikTok sama Reels, buat yang mau follow TikTok sama Instagram gue, link ada di deskripsi. Ya itu saja video kali ini. Terima kasih teman-teman. Bye.